Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Harlan Fadilah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Hukum Tata Negara. Kali ini mari kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi di rumah saudara kita yang kehidupannya dirampas secara tidak langsung oleh segelintir orang yang tentunya memiliki power. Sebuah peristiwa yang menceritakan bagaimana dampak pertambangan nikel di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara yang menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan. Kasus ini terjadi pada tahun 2022 sampai 2023 ketika aktivitas pertambangan nikel yang mulai beroperasi pada tahun 2018 di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini tertuang dalam data YLBHI, Instagram @barwit, dan versi lengkapnya ada di akun YouTube Indonesia Baru. Kehadiran tambang memang membawa harapan akan peningkatan ekonomi. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang justru merasakan dampak negatifnya. Beberapa warga mengeluhkan kerusakan hutan, pencemaran sumber air, serta berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Bahkan, sebagian masyarakat melakukan penolakan terhadap aktivitas tambang karena merasa ruang hidup mereka semakin terancam. Adapun pihak yang terlibat yaitu perusahaan tambang itu sendiri, PT GKP, yang merupakan anak perusahaan dari Harita Group yang dimiliki oleh keluarga Lim Haryanto Wijaya Sarwono, yang namanya selalu konsisten masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Dan yang terkait ialah pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin dan melakukan pengawasan, serta masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, kasus ini menjadi amat krusial. Karena mengapa? Karena Indonesia itu sendiri merupakan negara hukum. Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Menurut pandangan saya, apabila masyarakat justru kehilangan sumber air, lahan pertanian, dan mata pencaharian akibat aktivitas pertambangan, maka perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif oleh pelaksanaan hukum dan pengawasan pemerintah. Pembangunan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang, mengevaluasi izin yang bermasalah, serta memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya untuk memulihkan lingkungan yang telah dirusak. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah tempat mereka tinggal. Sebagai penutup, saya teramat berharap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu benar-benar dilakukan untuk kepentingan masyarakat atau rakyat itu sendiri, bukan hanya memberikan keuntungan kepada sebagian pihak. Dengan begitu, pembangunan ekonomi, keadilan, dan kelestarian dapat
berjalan secara seimbang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.